you're gonna get out of this. Neil, get down on the ground! Let's go! Di video kali ini, kita akan menonton film aksi yang berjudul Den of Thieves, yang dirilis tahun 2018. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil minum kopi. Di awal film, sebuah truk bank terlihat bergerak di jalan di suatu tempat di Los Angeles yang berhenti di sebuah toko donat. Dua pria pergi ke toko untuk mendapatkan donat. Mobil perampok bersenjata berhenti di belakang truk mereka. Ketika mereka keluar dari toko, mereka menahan mereka di sana dengan todongan senjata. Pada saat yang sama, SUV perampok lainnya muncul di depan truk. Salah satu perampok keluar dari SUV itu dan meminta pengemudi untuk membuka truk dan keluar darinya. Entah bagaimana, pengemudi segera memberitahu polisi dengan mengirimkan pesan peringatan singkat kepada polisi. Pengemudi menolak membuka kunci truk. Salah satu penjaga truk meraih pistolnya tetapi perampok melihatnya dan membunuhnya. Perampok lainnya membunuh pengemudi. Sementara itu, polisi tiba di lokasi dan baku tembak sengit dimulai di sana. Para perampok mengalahkan polisi, membunuh petugas dan membawa truk ke tempat persembunyian mereka. Saat mereka sampai di gudang, pemimpin mereka, Ray, meminta untuk membuka truk. Ketika dia tidak menemukan apapun di dalam truk, dia memberitahu semua orang bahwa mereka hanyalah pembunuh polisi. Di pagi hari, seorang detektif bernama Nick tiba di tempat kejadian dan bertanya tentang mayat perampok yang mereka tunggu. Rekan-rekan detektifnya Boracho, Murph, dan Tony memberitahu dia tentang kejadian malam sebelumnya. Mereka memberitahunya bahwa perampok membunuh 4 polisi. Nick menyadari bahwa para perampok mengambil tempat dan rute ini karena mereka tahu ini adalah area ruang udara terlarang. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan berurusan dengan pencuri pintar. Pada saat yang sama, salah satu anak buah Ray, Bosco, sedang mengabadikan foto di jalan sambil bersembunyi di dalam mobil. Dia dikirim olehnya untuk mengetahui tindak lanjut di tempat kejadian. Saat dia kembali, dia memberitahu Ray tentang Nick besar dan prosesnya. Di gudang, mereka melakukan penelitian terhadap Nick. Saat berada di kantor Departemen Kepolisian Los Angeles, Nick dan timnya mulai menyelidiki perampokan tersebut. Mereka membuat asumsi bahwa ada pekerjaan orang dalam insiden ini. Mereka mengajukan pertanyaan tentang bagaimana para perampok mengetahui tentang pergerakan truk yang tidak sesuai jadwal ini. Mereka mulai mencurigai pria di bank, kasino, dan toko donat. Mereka mengetahui bahwa Ray adalah pelaku utama yang menjadi dalang perampokan truk ini. Mereka juga mengetahui tentang salah satu anggota geng Ray, Donnie, yang bekerja di bar. Nick pergi ke sana dan mulai mengobrol dengannya. Dia mempertanyakan Donnie tentang banyak polisi yang datang ke bar itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa bar ini adalah tempat netral untuk semua. Nick mengolok-oloknya dan keluar. Ketika Donnie keluar untuk pulang setelah shiftnya, Nick menjatuhkannya dan membawanya ke kamar motel. Saat Donnie bangun, dia melihat Nick dan anak buahnya bersama beberapa gadis di kamar. Dia memberitahu mereka bahwa mereka telah membawanya untuk orang lain. Saat ini Nick menunjukkan fotonya dengan Ray. Salah satu detektif tim Nick, Gus, meyakinkannya bahwa mereka tahu siapa dia. Dia memberinya informasi tentang kejahatannya sebelumnya bahwa dia ditangkap karena GTA, bertugas di penjara daerah, dan mendapat tilang tercepat karena melanggar peraturan lalu lintas. Saat dia terus menyangkal hubungannya dengan Ray, Nick mencekiknya. Setelah itu, dia mulai berbicara dan memberitahu Nick bahwa dia bertemu Ray di bar. Dia mengaku bahwa perannya di gengnya hanya sebagai sopir. Dia memberitahu mereka semua bagaimana dia bertemu Ray dan bagaimana Ray melakukan pekerjaannya. Nick memintanya untuk terus melakukan apa yang dia lakukan di geng Ray. Di pagi hari ketika Nick pulang, istrinya Debbie menunjukkan kepadanya sebuah teks yang telah dia kirim ke gadis lain tetapi istrinya menerimanya. Dia membawa putri mereka dan meninggalkan rumah. Sementara Nick pergi ke kantor. Di sana mereka mendapatkan detail identitas perampok yang tewas malam itu. Mereka memeriksa catatan sebelumnya dan menemukan hubungannya dengan Ray. Mereka menjalankan pemeriksaan pada setiap anggota geng Ray. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa jika mereka menangkap Ray, mereka akan menyelesaikan semua perampokan besar di kota. Setelah itu ketika mereka menyelesaikan penelitian mereka dan pergi makan siang, Nick dilayani oleh pegawai pengadilan surat cerai dari istrinya. Di sisi lain, Ray berencana merampok Federal Reserve Bank cabang La. Dia memberitahu mereka tentang langkah-langkah keamanan ketat yang diterapkan oleh bank. Dia juga memberitahu gengnya bahwa ada 53 upaya perampokan tetapi tidak berhasil. Dia memberitahu mereka pekerjaan sehari-hari para bankir di lantai dasar. Ray menarik perhatian mereka pada mekanisme kerja bank yang sangat spesifik. Dia mengungkapkan bahwa cabang bank cadangan ini menghapus nomor seri dan mencabik-cabik uang kertas $100 yang tidak layak senilai 30 juta ini. Dia memberitahu mereka bahwa mereka berencana merampok $30 juta ini tepat sebelum merobek-robek. Bosco memeriksa semua langkah keamanan, titik masuk, dan waktu buka dan tutup. Sebagai bagian dari rencana mereka, Donnie memulai pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah restoran Cina. Dia mendapat kesempatan untuk pergi ke bank setiap hari untuk mengambil kiriman mereka. Dia datang ke bank dengan 2 tas pengiriman. Keamanan membebaskannya dan membiarkannya pergi ke area kafetaria. Dia memberikan salah satu tasnya kepada para wanita di kafetaria sementara dia menyembunyikan yang lainnya di lubang ventilasi di kamar mandi. Di adegan selanjutnya, Donnie dan Ray bersama anggota gengnya sedang makan malam di sebuah restoran. Nick dan rekan detektifnya juga datang ke restoran yang sama.
Dia secara dramatis melewati Donnie dan memberitahunya bahwa dia melihatnya di gym. Nick menyinggung Ray di depan keluarga mereka dengan menghina tim sepak bola yang dulu dia mainkan. Saat keadaan memanas, detektif Gus menariknya pergi. Ketika mereka kembali ke gudang, Ray dan krunya menginterogasi Donnie tentang dia menjadi polisi. Donnie menyangkalnya, tapi Ray menodongkan pistol ke arahnya dan bertanya bagaimana dia mengenal Nick. Donnie mulai memberitahu Ray bahwa Nick datang kepadanya dan dia tahu siapa mereka. Ray melepaskannya dan memintanya untuk memberitahu Nick bahwa perampokan akan dilakukan pada hari Jumat. Di adegan berikutnya, Nick pergi ke tempat istrinya, di mana dia makan malam dengan teman-temannya dan dia menandatangani surat cerai di sana. Di pagi hari, saat berbelanja dengan teman-teman detektifnya, Donnie datang ke sana. Dia memberitahu Nick bahwa mereka akan merampok bank pada hari Jumat. Setelah beberapa waktu, Nick pergi ke klub tempat pacar Ray bekerja dan dia mempekerjakannya. Mereka menghabiskan malam bersama di apartemennya. Ray datang ke apartemennya di pagi hari dan melihat Nick keluar dari kamar pacarnya. Nick memakai bajunya dan pergi sementara Ray pergi ke kamarnya, di mana dia mengatakan kepadanya bahwa dia melakukan apa yang dia minta. Pada hari pencurian, Ray dan Nick menyiapkan senjata serta mengenakan rompi dan baju zirah untuk pergi ke bank. Nick dan para detektifnya sedang menunggu Ray dan anak buahnya di luar bank. Ketika mereka tiba, mereka menembak kamera, mengambil ponsel semua orang, dan menutupi kepala mereka dengan tas. Ray menjemput manajer bank dan memintanya untuk menelepon 911. Dia memintanya untuk memberitahu mereka untuk mengirimkan $10 juta dengan helikopter berisi bahan bakar dalam waktu 1 jam. Atau mereka akan membunuh satu sandera setiap jam sampai tuntutan mereka dipenuhi. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada polisi atau negosiator yang diizinkan mendekati bank atau mereka akan membunuh seorang sandera. Setelah panggilan ini, polisi dan FBI tiba di luar bank tetapi Nick menghentikan mereka. Di bank, telepon berdering dan Ray membiarkan manajer menjawabnya dengan menyalakan speaker. Dia bertanya apakah tuntutan mereka dipenuhi. Negosiator LAPD mengatakan mereka sedang mengusahakannya. Ray berkata, kamu baru saja membunuh seorang sandera, dan menutup telepon dan salah satu anak buahnya membunuh seorang wanita. Negosiator menelepon bank lagi dan manajer menjawab. Dia bertanya apakah mereka bisa menunggu 90 menit. Ray mengiyakan. Setelah beberapa waktu, di luar bank, polisi, dan FBI melihat peta bank tersebut. Sementara itu, ledakan terjadi dan mereka berasumsi bahwa kru Ray telah membuka lemari besi tersebut. Nick kembali ke peta dan menunjuk sesuatu pada skema dan bertanya apa itu. Dia bilang itu saluran pembuangan tapi di semen. Nick menatap lubang gat dan bergerak menuju bank dengan linggis. Dia memasuki pintu depan bank dan menemukan sandera. Tapi Ray dan anak buahnya telah meninggalkan gedung melalui lubang itu. Nick masuk ke lubang untuk mengikuti mereka. Saat berada di darat, Ray bersama salah satu anak buahnya Anson pergi ke bank dengan berpura-pura menjadi penjaga keamanan Alameda. Mereka memarkir truk, menarik 2 bak uang mereka, dan menggulungnya ke area penghancuran di lantai penghitungan. Penghitung uang mulai menggulung bak uang. Ray dan Anson pergi ke ruang tunggu dan mengirimkan pesan ke Bosco di terowongan utilitas di bawah bank. Bosco menyalakan saklar di jaringan listrik yang mematikan mesin penghancur uang, serta kamera dan sensor gerak di ruang hitung $100. Dalam situasi ini, seorang polisi membersihkan kamar dan melawan karyawan. Setelah loket dan keamanan polisi keluar dari lantai penghitungan, Ray memberi isyarat kepada Donnie melalui radio untuk keluar dan memasukkan kembali uang itu ke dalam bak mandi. Seorang polisi memperhatikan bahwa kamera dan sensor gerak ada di ruang hitung. Dia pergi ke kafetaria dan memanggil konter. Donnie bersembunyi di balik meja di ruang hitung. Dia mengemas uang kertas $100 ke dalam tas dan melemparkannya ke bak sampah. Penjaga keamanan kembali ke lantai penghitungan dengan 2 konter. Ray menghubungi Donnie melalui radio dan menyuruhnya keluar. Dia membuka penutup ventilasi udara dan masuk ke dalamnya. Berbicara melalui radio mereka, Donnie memberitahu Ray bahwa dia ada di ventilasi, dan Ray memberi isyarat kepada Bosco untuk menyalakan kembali listrik. Ketika semua orang kembali bekerja, Donnie melompat keluar dari lubang ventilasi di kamar mandi dan mengambil tas makanan Cina yang dia tinggalkan di sana beberapa hari yang lalu. Dia mengantarkan makanan lama ke para wanita di kafetaria dan meninggalkan gedung menggunakan kartu akses. Saat berada di bank, konter mengkonfirmasi rekening Alameda dan membiarkan mereka pergi. Mereka mengembalikan bak kosong ke Ray dan Anson dan mereka meninggalkan gedung. Di jalan, Bosco mengikuti truk pengangkut. Ray mengejar truk yang menyebar dan memblokirnya di depan sementara Bosco memblokirnya. Bosco berlari ke pintu pengemudi, menodongkan pistol ke pengemudi, dan memerintahkannya untuk keluar. Bosco mengambil truk itu dan kru lainnya mengikutinya ke lokasi pembuangan. Nick sedang mencari anak buah Ray, dan dia melihat Donnie berjalan di jalan dan menepi. Mereka menariknya ke truk mereka di depan Mark. Nick dan rekan detektifnya memukulinya dan menanyakan lokasi Ray. Dia memberitahu mereka segalanya. Nick menemukan mobil Ray di tempat pembuangan sampah dan mulai mengikutinya. Ray melihat ke kaca spion dan melihat truk Nick sekitar 20 mobil di belakang dalam kemacetan lalu lintas. Mereka memborgol Donnie dan keluar untuk membawa Ray keluar dari mobilnya. Ray, Anson, dan Bosco keluar dari suburban sementara tim Nix mendekat. Ray melepaskan tembakan, membunuh Boracho saat ini. Sebagai gantinya, Nick membunuh Bosco dan Ray menembak lutut Tony. Ray dan Anson berlari ke jalan dan Nick mengikuti mereka. Nick berhasil menembak Ray saat dia mencoba melompati tembok baja tipis. Ray mencoba mengisi ulang senjatanya saat dia berbaring di jalan dan berhasil melakukannya. Dia berjalan menuju Nick sambil menembaki dia. Nick mengisi ulang senjatanya dan menembak dada Ray.
Ray berhenti di belakang mobil dan mencari majalah di rompinya. Dia menyadari bahwa dia kehabisan amunisi, berdiri, dan mengarahkan senjata kosongnya tepat ke Nick. Nick menembak Ray, membunuhnya sesudahnya. Nick kembali ke mobilnya dan menemukan bahwa Donnie telah melarikan diri. Dia dan Gus membuka tas hitam bank di Ray Suburban dan menemukan bahwa tas itu berisi uang kertas yang robek. Orang FBI mendatanginya dan meminta maaf tentang salah satu anak buah Nick yang meninggal dalam pekerjaan. Nick pergi ke bar tempat Donnie bekerja dan menanyakan keberadaannya. Pemilik mengatakan bahwa Donnie berhenti 2 hari yang lalu. Dia duduk di bar dan melihat 2 karyawan Fed masuk dengan kartu akses di leher mereka. Dia menatap foto tim sepak bola di dinding dan melihat Donnie, Mark, Buzz, dan Alexi di tim. Dia berjalan keluar dari bar dan melihat gedung Federal Reserve Bank. Nick menyadari bahwa Donnie adalah dalangnya. Film diakhiri dengan celana pendek Donnie mendekati Ray, berbicara tentang pencurian bank federal, dan Donnie memperbaiki uang dari tas kunci. Menyembunyikannya di ban dan mengirimkannya ke Panama. Bagian akhirnya adalah Donnie bartending di sebuah bar di London. Mark, Buzz, dan Alexi sedang tertawa di bar. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu, hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Siluman Kica-Kica Sawah.